ketika sumpah dan janjinya di bawah Al-Quran dihianati dengan cara mencuri uang rakyat. Dan menggunakan para penjilat-penjilatnya berusaha mengacaukan pikiran rakyat Situbondo seakan-akan ini adalah fitnah. Pada saat ini, pada kesempatan ini, saya Bang Ipul sebagai pembina dan penasihat Imsak serta Garda Sakera dan Pemangkar di panggung ini akan saya berikan, akan saya jelaskan bagaimana sang bupati melakukan aksi dengan cara mencuri. Ini bukan fitnah. Ketika di masyarakat dikatakan bahwa bupati bukan tersangka dengan alasan tidak ditahan, itu adalah perkataan bodoh, itu adalah perkataan goblok. Dan masyarakat Situbondo, tolong dengar dan tolong pahami, apa yang dilakukan oleh para penjilat-penjilat bupati itu adalah suatu kenormalan. Kenapa? Karena tanpa menjilat kandidat bupati, mereka tidak makan. Oleh karenanya, yang melakukan fitnah adalah mereka sendiri. Maka ketika masyarakat Situbondo mendapatkan informasi seperti itu, telah apa kalian mendapatkan remah-remah dari hasil korupsi? Jika tidak, katakan tidak kepada koruptor di Situbondo. Jangan mudah terpengaruh dengan omongan-omongan yang mereka hanya berpikir itu untuk kepentingan perut mereka. Bupati Garna dilaporkan sekitar akhir tahun 2022. Ini agar masyarakat tahu tentang kronologis berasal dari mana pengaduan masyarakat tersebut. Ketika beredar isu banyak voice yang terkirim yang mana itu terkait dengan permintaan gratifikasi di proyek 10%. Tapi proyek 10% ini digunakan atau akan ditujukan terhadap pinjaman PEN. Berapa pinjaman PEN? 250 miliar rupiah. Jika kita kalkulasi dan membenarkan bahwa ada namanya gratifikasi, ada fee 10%, berarti sekitar 25 miliar rupiah itu masuk ke kantong bupati yang seharusnya itu menjadi dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan KPK bukan institusi cadangan. Seluruh karyawan KPK, seluruh penyidik KPK diambil dari best of the best di setiap institusi. Dari Polri diambil yang terbaik, dari Kejaksaan diambil yang terbaik, semua itu diambil yang terbaik. Dan KPK adalah lembaga yang penuh kehati-hatian. Ini permintaan ketika saya live di room TikTok Bang Ipul Sagera, agar masyarakat tahu KPK memiliki syarat-syarat untuk menangani sebuah kasus. Oleh karenanya, ketika ada namanya laporan pengaduan masyarakat, di sana diteliti apakah itu masuk ke ranah KPK ataukah tidak. Dan itu terjadi 2022 hingga pertengahan 2023. Yang semula itu hanya menyangkut tentang PEN, dan ini berkembang, saudaraku. Ketika PEN ditarik dari Situbondo, dikembalikan, itu karena apa? Karena kita Imsak yang tahu bahwa PEN itu akan dibuat bancakan. Hidup Imsak! Hidup Imsak! Hidup Imsak! Kering di ingatan kita
berdemo di Kejaksaan, dan akhirnya ada 5 korban. Yang karena ulah mati, ke-5 korban harus mendekam di penjara bersama dengan Eko Sididenat. Lebih terhormat Eko, hanya karena ITE dia harus belajar dan mendekam di penjara. Makanya saya persilakan Eko, berdiri kamu kok. Kamu bukan maling. Kamu pahlawan masyarakat kok. Maka saya kasihkan panggung besar ini agar Eko bisa menyuarakan bagaimana sesungguhnya bisik-bisik yang ada di dalam sana. Dan seluruh terpidana korupsi bersama dengan Eko. Naik boleh kok. Maka berhati-hatilah karena seluruh kesaksian Naik sudah boleh terekam kok. baik di Eko. Ketika sudah masuk di penyelidikan, naiklah kena kepada penyelidikan. Artinya apa? Berarti itu masuk ke ranah KPK. Ketika masuk ke ranah KPK, korupsinya bukan di bawah 1 miliar kawan, berarti di atas 1 miliar. Dan ketika sudah masuk di tahap penyelidikan, di sanalah ketahuan kembali bahwa ternyata gratifikasi dan fee ini berjalan bukan hanya di 2021, tapi juga berjalan di 2022 dan 2023. Luar biasa ini kawan. Situbondo memecahkan rekor. Ketika di kabupaten lain paling hanya 1 tahun dia korupsi, yang ditangani oleh KPK sesuai dengan rilisan KPK hingga masuk ke tahap penyidikan, yaitu pada tanggal 6 dan 8 Agustus 2024 ternyata KPK menemukan kembali 1 tahun berikutnya, 2021, 2022, 2023, 2024 si maling rakyat ini kembali beraksi. Tidak ada satupun selama masa Bung Karno memimpin kota ini, tidak ada yang tidak terindikasikan korupsi. Bupati balik, rampok dia. Ini sangat-sangat luar biasa. Dan ketika KPK sudah meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, apa artinya? KPK sudah menemukan namanya peristiwa pidana. Jadi ketika naik dari penyelidikan ke penyidikan, KPK sudah menemukan peristiwa pidana. Tinggal mencari siapa pelakunya, barang siapanya, subjeknya yang akan dicari. Maka tanggal 6 dan tanggal 8 dilakukan penyidikan dan Bung Karno diperiksa di Situbondo di tahap penyidikan, bukan di Jakarta, di Situbondo, tapi masih sebagai penyidikan, saksi dia. Dan ketika BAP sudah selesai, dikirim ke Jakarta, dan akhirnya selang 1 hari Bung Karno ditetapkan menjadi tersangka. Kapan Bung Karno ditetapkan menjadi tersangka? Pertengahan bulan Agustus. Ini bukan fitnah, ini fakta. Agar masyarakat Situbondo melek, sesungguhnya kalian dipimpin oleh tersangka maling rakyat. Rampok maling, Bacur. Dan ketika ada fitnah bahwa ini tersangkut dan terkait dengan politik, saya luruskan di sini kawan-kawan. KPK tidak ada hubungan dengan politik. Undang-undang KPK, undang-undang tersendiri. Undang-undang politik yaitu PKP, undang-undang sendiri. Tidak ada hubungan. Bahkan KPK berusaha untuk menutupinya dulu. KPK tidak mengumumkan agar Situbondo kondusif. Kenapa? Ketika ditetapkan menjadi tersangka dan akhirnya surat kepada BPN Bondowoso tersebar,
KPK masih mengatakan dari Mas Tesa bahwa belum jelas. Ini adalah sebuah pesan kepada kita bahwa KPK masih menjaga kondusivitas Situbondo. Maka naif ketika mereka mengatakan gerakan KPK adalah gerakan politik. Itu bodoh kuadrat namanya. Ya, betul. Itu bodoh kuadrat. Baru ketika Imsak jilid 3 atau jilid 1 yang di Arjasa, 1 hari kemudian baru KPK merilis bahwa benar Bupati Kabupaten Situbondo adalah tersangka. Itu setelah kita Imsak bersuara di Arjasa, baru diumumkan. Dan masih membantah dengan mengadakan isu dan isu lainnya dengan dikatakan kalau memang menjadi tersangka kenapa belum ditahan, dan itu yang diolah untuk menjadi sebuah fitnah yang keji. Perlu teman-teman ingat bahwa KPK memiliki 2 cara dalam penanganan korupsi. Yang pertama OTT, yang kedua dengan penyelidikan dan penyidikan umum. Ya. Penyelidikan dan penyidikan umum, penangkapan bukan kewajiban, tapi kalau OTT itu adalah kewajiban. Dan ketika tanggal 27 melakukan penggeledahan, di sanalah ketika sudah menjadi tersangka tidak boleh diperiksa di Kabupaten Situbondo kecuali diperiksa di Gedung Merah Putih. Di sanalah KPK dia mengajak Bung Karno untuk diperiksa di KPK. Tapi Bung Karno mengatakan bahwa dia tidak mau bersama karena diajak. Dengan syarat Bung Karno itu membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh keluarganya beserta beberapa tokoh di Situbondo bahwa Bung Karno tidak akan melarikan diri. Tanggal 27 Agustus 2024 beredar isu Bung Karno ditangkap. Tidak, karena Bung Karno belum diperiksa menjadi tersangka. Dia harus diperiksa di Gedung Merah Putih. Beberapa hari kemudian kita juga dipertontonkan dengan video bahwa Bung Karno ada di Malang. Betul nggak? Bung Karno ada di Malang pemeriksaan medis. Tanggal berapa Bung Karno diperiksa di Malang? Ayo kita berpikir. Tanggal berapa teman-teman? Tanggal 30 Agustus 2024. Pertanyaannya, dari tanggal 27 Agustus sampai 30 Agustus Bung Karno tidak ada di Situbondo. Kemana kira-kira Bung Karno? Pareksa otak kasake itu diperiksa di KPK. Pertanyaan kedua, ketika dilakukan namanya pemeriksaan Bung Karno sebagai tersangka, kenapa tidak ditahan? Ya, ini pertanyaan ya, ini pertanyaan. Saudaraku, masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, prinsipnya dalam penegakan hukum tipikor tindak pidana korupsi adalah menyelamatkan uang negara yang sudah diembat, yang sudah dimakan, yang sudah dikorup untuk kepentingan perut dan juga orang-orang mungkin yang di sebelahnya. Saya morning ini juga dapat mungkinnya, saya juga tidak tahu. Baik kawan, tak baik kawan, baik apa tidak kawan? Baik. Puncok. Tak ada terakhir, ada baru. Makanya ini saya ingatkan pada teman-teman. Kontrol hujura, obu sebulan hujur kawan. Dan sekarang sudah ditunjukkan bahwa ini masanya dia itu hujur. Ya kan?
Ini peringatan cuma ya. Saya tidak akan secara vulgar mengatakan itu karena saya akan menyerang secara pribadi. Tapi ingat, setiap kejahatan yang terjadi pasti ada sababnya, pasti ada sebabnya. Semangat! Mega TV bos, Mega TV harap berbor. Biarkan masyarakat yang menilai. Aku udah serang lah ini boleh. Oke. Kenapa Bung Karno belum ditahan? Perlu diketahui saudaraku masyarakat Situbondo. Korupsi yang diduga dilakukan oleh KPK itu 4 tahun. 2021, 2022, 2023, 2024. Musik lo, musik. Belum. Bakal juga beda ya. Belum tenang. Bener dia. Musik lo. Mari naik bujur lo. Oke, rupanya sudah harus bersemangat lagi. Jadi intinya adalah ketika ditahan, maka ada batas waktu yang dibatasi, dan sekarang sudah ada informasi yang saya terima 21 aset sudah disita oleh KPK dan berkembang 50 aset. Maka kita harus miskinkan Bung Karno. Sebentar. Ini siapa yang minta musik barusan? Sebentar ya. Saya sebentar lagi biar ini teman-teman tahu gitu loh. Ya. Biar teman-teman tahu. Ya. Boleh sampai pagi. Kalau sampai di sini lanjut. Coba itu rampung batik legal lu, Pak. Coba fokus lagi ya, kita jangan langsung saja begini, kita fokus dulu aja. Setelah itu baru kita gunakan acara yang lain ya. Bos, jangan pulang dulu, Bos. Bakarna, Om. Hukum bakarna. Lanjut sendiri aja bakarna. Lanjut. Dan itu kenapa kita meminta untuk KPK segera menangkap Bung Karno. Kenapa? Karena kita khawatir ketika Bung Karno menjadi pendopo, maka dia akan melakukan kesalahan dan kegiatan yang sama. Sudah cukup uang kita dicolong oleh dia, sudah cukup uang kita jadi bencana oleh dia. Oleh karenanya kita mendesak KPK agar segera menangkap Bung Karno, dan ini agar biar tidak lagi Bung Karno mencuri uang rakyat. Setuju? Setuju? Dan jika ternyata KPK belum melakukan tindakan, maka kami masyarakat Situbondo yang cinta dengan tanah air kita di Situbondo, yang cinta dengan masyarakat Situbondo, kami akan kembali hadir dan kami akan paksa pusat melihat Situbondo dengan cara kita sendiri. Oke? Semangat. Jangankan jilid 2, jilid 5, kita semangat. Oke, terima kasih. Ojo kedua. Tangkap Bung Karno. 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 Oke, dari saya ucapkan terima kasih dan luar biasa kalian. I love you kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.